Disiarkan secara langsung dari lobi gedung iNews TV. Inilah Polemik on TV bersama Latif Siregar dan Dea Tungga Esti. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar. Dan saya Dea Tungga Esti. Bang Latif, pilkada sudah berakhir. Sudah lama, 19, sekarang sudah tanggal 27, sudah 12 hari ya. Betul. Tapi sepertinya kira-kira Pak Ahok sepertinya belum nyenyak ini tidur. Masih menanti vonis penistaan agama pada 9 Mei mendatang. Sambil nunggu vonis juga sekarang sibuk dengan orang foto-foto di balai kota ya. Dengan bunga papan di mana-mana. Betul sekali. Tanggal 9 masih lama ya sebetulnya. Tapi sudah rame dari sekarang karena banyak pihak yang menyoal kenapa hukumannya yang dibacakan oleh jaksa kecil sekali. Hukuman Dan soal percobaan. pemilihan pasalnya juga dibahas. Betul sekali. Kita tunggu tanggal 9 nanti. Ya. Apa tema kita malam ini dia? Menakar vonis Ahok. Nemo? Nemo! Oh, thank goodness. Inilah Nemo, seekor ikan garu yang tertangkap nelayan usai menyelamatkan ikan-ikan lainnya. Nemo pun terpisah dari sang ayah. Jadi orang banyak sama saya, kamu siapa? Saya bilang saya hanya seekor ikan kecil Nemo di tengah Jakarta. Seperti Itulah kisah yang diangkat Basuki Cahayapurnama saat membacakan pembelaan dalam sidang hari Selasa lalu. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama ini bersikeras bahwa dirinya adalah pribadi yang tulus meski bekerja melawan arus. 634 berkas nota pembelaan, 10 menit diantaranya dibacakan sendiri oleh Ahok dengan tajuk tetap melayani walau difitnah. Apalagi dianggap menghina umat beragama atau ulama, nggak mungkin. Kata-katanya Pak BTP ini, Pak Basuki Cahayapurnama ini, tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada kata-kata yang merendahkan, tidak ada kata-kata dan emosional. Ini adalah penyadaran, edukasi kepada masyarakat untuk jangan takut atau jangan percaya sama orang. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan atas pasal 156 tentang kebencian terhadap suatu golongan. Sejumlah pihak pun tak puas dengan keputusan jaksa ini. Kejaksaan tidak pernah bekerja di bawah tekanan atau intervensi. Semua ditinjau, semua dianalisis. Itulah makanya justru sampai sidang ini ditunda pun untuk menganalisa itu, ya. Hukum kita ini tidak maksimal lagi, keadilan ini tidak ada lagi di Republik ini. Seperti stigma yang terjadi selama ini di masyarakat, hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam waktu 2 pekan ke depan, majelis hakim akan menjatuhkan vonis atas kasus yang telah menempuh 21 persidangan ini. Dan untuk membahas masalah ini, di studio sudah hadir bersama kita ada Bang Abdul Khair Ramadan, saksi ahli pidana kasus Ahok. Selamat malam. Kemudian ada Bung Heri Arianto, tim advokasi GNPF MUI. Selamat malam. Di sini ada Kang Dadang Rusdiana, anggota DPR dari fraksi Partai Hanura. Selamat malam, Kang. Dan ada Bung Taufik Damas, relawan Ahok. Selamat malam. Sebelum kita ke narasumber, Ibu pimpinan, silakan untuk membuka sidang kita malam hari ini. Baiklah, langsung saja sidang menakar vonis Ahok malam ini dibuka. Silakan Bang Latif. Ya. Saya langsung ke Bung Heri. Bung Heri, tuntutan sudah dibacakan, banyak ketidakpuasan. Besok kami dengar kabar ada juga sejumlah elemen massa yang akan berunjuk rasa memprotes tentang menuntut vonis yang lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau kita dari tim advokasi khususnya GNPF MUI tidak secara resmi, belum ada untuk aksi besok menyatakan bahwasanya kita terlibat di dalam aksi besok. Cuma mungkin kalau memang ada lembaga-lembaga yang memang ingin mengadakan aksi besok itu juga kita tidak bisa cegah.
kemungkinan memang terkait dengan hasil pembacaan tuntutan dan juga pledoi dua pekan lalu dan sepekan lalu, di mana pada intinya sebenarnya JPU dan pengacara sama-sama setali tiga uang bahwasanya mereka sepakat bahwasanya pasal 156 huruf A, 156A huruf A tidak terbukti, dan yang terbukti adalah pasal 156 KUHP. Itu artinya bahwasanya tindak pidana penodaan agama tidak terbukti, tapi yang terbukti adalah tindak pidana permusuhan terhadap suatu golongan masyarakat tertentu. Ini yang kami rasa ini sebuah kekecewaan di masyarakat yang kemudian masyarakat ya katanya akan mengadakan aksi besok. Seperti itu. Apa yang membedakan penggunaan 156 dengan 156A itu? Kalau sepemahaman kami di tim advokasi, kalau 156A huruf A itu terkait dengan tindak pidana penodaan agamanya, terhadap agamanya yang dinodai, dan keseluruhan kepada umat Islam. Sementara untuk pasal 156 KUHP itu terhadap golongan tertentu saja dari masyarakat, permusuhan. Tidak mengacu kepada agamanya di golongan tertentu. Ya betul, tidak mengacu terhadap agama yang dinodainya. Ini sebenarnya bertentangan dengan pandangan dan sikap keagamaan MUI yang sudah menyatakan dengan jelas bahwasanya di dalam pandangan tersebut bahwa tindakan terdakwa sudah terbukti menodai Al-Quran surat Al-Maidah 51 dan juga sekaligus menodai atau menghina ulama dan umat Islam yang menyampaikan surat Al-Maidah 51. Oke. Penggunaan 156 atau 156A, apakah memang hukumannya hanya 1 tahun dengan percobaan 2 tahun tersebut? Kalau kita melihat pasalnya di pasal 156A huruf A itu kan maksimal 5 tahun, maksimalnya. Sementara di 156 KUHP itu 4 tahun. Kalau bicara tuntutan itu kan 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Artinya kami sih menganggapnya bahwasanya terdakwa akan dipidana dengan tuntutan ini ya. Terdakwa akan dipidana tapi tidak menjalani penjara dalam 2 tahun itu. Pidana 1 tahun itu hanya dijalani jika dalam 2 tahun percobaan tersebut mengulangi perbuatannya. Betul. Artinya dari segi hukuman itu ringan? Kami sih beranggapan itu sangat ringan. Karena berdasarkan beberapa jurisprudensi yang kita peroleh terhadap kasus penodaan agama di pasal 156A huruf A, itu beberapa kasus yang kita temukan tidak ada yang dihukum pidana percobaan. Minimal ada 1 tahun, itu pun pidana penjara. Oke, saya ke Pak Hoir sebagai saksi ahli. Ketika kemudian di dakwaan 156A itu ada, tapi kemudian pada tuntutan 156 yang dibacakan, apakah dalam kesaksian di persidangan tersebut memang tidak kuat untuk menyebut bahwa penodaan terhadap agama tersebut ada? Ini begini, saya perlu tegaskan ke masyarakat luas bahwa hasil kajian independen saya sebagai ahli hukum pidana yang dimintakan oleh penyidik kepada MUI merekomendasikan saya dan pada akhirnya saya memberikan keterangan sampai di persidangan, saya telah membuat kajian independen dan telah saya berikan kepada jaksa penuntut umum selain saya memberikan keterangan ahli di persidangan. Jadi begini, kenapa pasal 156A huruf A ya ini ada kaitan dengan 156. Satu tarikan napas istilah Anda dulu ya. Jadi pasal 4 Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 itu ditempatkan di antara pasal 156 dan 157. Ada kedekatan, ada keterkaitan emosional. Sehingga maksud pembentuk undang-undang dengan kodifikasinya ke dalam KUHP apabila seseorang yang melakukan tindak pidana di pasal 156, dia juga dapat secara sadar kepastian, dolus delictus, akan mengenai rumusan pasal 156A huruf A. Contoh, kasus BTP. Dia diduga menghina ulama dan atau umat Islam. Ketika ini terbukti, karena dia juga menyebut surah Al-Maidah, yang menurut perspektif jaksa penuntut umum minimal digunakan sebagai alat kebohongan. Bahkan lebih tegas lagi, sebagai sumber kebohongan berarti secara sadar kepastian, secara dolus delictus, akibat
timbul di 156A. Menurut jurisprudensi di negeri Belanda, seseorang ini bukan dikenakan lagi di pasal 156, tapi di 156A itu ada kasusnya Thomas Brehmen yang menenggelamkan kapal yang tidak dikehendaki, tapi dia hanya ingin mendapatkan asuransi. Dia dihukum karena telah mematikan awak kapal dengan meledaknya kapal itu. Tenggelam. Akibat tidak dikehendaki, tapi dia bertanggung jawab terhadap akibat yang tidak dikehendaki. Satu, saya juga sudah jelaskan bahwa dalam 156A huruf A yang bersangkutan ini dengan maksud offset al-ahmaq telah terpenuhi. BTP telah menghendaki mengetahui baik perbuatan maupun ucapannya. Secara ilmu hukum, willen and wetten terpenuhi. Ketika dengan maksud ini terpenuhi, ini adalah satu delik kesengajaan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa jaksa penuntut umum tidak merekonstruksikan, tidak merumuskan kesalahan dalam bentuk kesengajaan? Kalau jaksa kemarin bilang bahwa mereka merujuk kepada buku yang ditulis oleh BTP, Merubah Indonesia, dia sudah sering menggunakan Al-Maidah ini, tapi orangnya, bukan ayatnya. Begini, 156 itu umum, berlaku umum, bisa karena atas dasar golongan suku, ras, agama. Menurut hukum tata negara Indonesia. Oh, golongan yang dimaksud di situ, yang dimaksud, agama juga masuk. Bukan yang disampaikan selama ini yang berdasarkan kekuatan pasal 131 Junto 163 Indisches Rechtsregeling. Indisches Rechtsregeling ini politik hukum Belanda untuk memecah belah Indonesia. Yang sebelumnya diatur dalam pasal 75 Regeling Reglement. Yang sebelumnya diatur pasal 11 Algemene Bepalingen. Ketika Republik Indonesia merdeka, penggolongan penduduk itu sudah tidak berlaku. Tidak berlaku lagi. Kita ada undang-undang kewarganegaraan. Ada equality before the law, ada kesamaan di muka hukum, itu tidak berlaku. Tetapi ketika Ahok menyebut orang, orang yang dimaksudkan ini jangan percaya sama orang, orang bersifat umum. Jadi bisa saja secara sadar kemungkinan, kalau dalam bahasa dogmatik hukum itu dolus eventualis. Bisa saja mengenai salah satu golongan penduduk yang berdasarkan agama, suku atau ras. Artinya objek agama sudah terpenuhi. Terpenuhi, tapi semuanya itu harus dipertemukan di unsur masalah dengan maksud adalah untuk menghina Al-Maidah. Saya sudah sampaikan secara terang-benderang di pengadilan. Baik, oke. Saya ke Kang Dadang dulu. Kang Dadang, 1 tahun kata orang-orang ringan, tapi kemudian kuasa hukum tentu saja dan Pak Ahok juga bilang ini saja sudah berat dan meminta untuk dibebaskan. Tanggapan Anda? Pertama tentu kita tunggu vonis hakim ya, seperti apa. Kan vonis hakim bisa lebih rendah dari tuntutan jaksa, bisa melampaui tuntutan jaksa. Itu kan kewenangan hakim. Dan tentu kita sebagai warga negara harus menghormati itu. Apa yang dilakukan oleh jaksa, apa yang dilakukan oleh hakim, semua proses peradilan itu harus kita hormati dalam sebuah negara hukum. Persepsi, kecewa dan sebagainya itu silahkan saja. Tapi ya mana lagi yang mau kita percaya, ini kan sebuah proses peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini kan tidak berdiri sendiri begitu saja. Ini sangat berkaitan persoalan-persoalan politik, apalagi pilkada DKI. Artinya hukum dalam kaitan ini hanya sebagai instrumen politik? Tidak seperti itu. Jadi artinya apa yang terjadi dengan kasus dugaan penistaan agama ini sangat erat sekali dengan pilkada Jakarta ya. Kan diskusi-diskusi tentang atau diskursus tentang Al-Maidah 51 ini kan sering dibicarakan setiap ada persoalan pemilihan pimpinan. Dan baru kali ini ada korban gitu ya dari Al-Maidah 51 ini. Gus Dur mengatakan berkali-kali persoalan ini tidak menjadi masalah. Tapi ketika Jakarta yang itu adalah etalase politik nasional, di sini kepentingan orang-orang besar ada di Jakarta, kemudian ini bisa menyeret Ahok. Jadi saya kira ya udah kita percayakan pada proses peradilan, nggak boleh menduga-duga, nggak boleh curiga. Karena kalau kita mau jujur, dari awal saja ini kan sudah muncul polemik apakah ini termasuk penistaan atau bukan. Karena memang ketika polisi menetapkan sebagai tersangka artinya polemik itu berhenti. Nah itu, tapi kita lihat awalnya bagaimana misalkan seorang Kapolri menjelaskan bahwa sebetulnya beliau menjelaskan bahwa di situ tidak ada penistaan segala macam. Awalnya kan seperti itu, kurang lebih seperti itulah. Tapi kemudian karena desakan massa, ya akhirnya kan
dilaluilah proses penyidikan. Baik. Ya kita harus jujur bahwa di awal saja itu sudah terjadi semacam polemik karena ini aroma politiknya lebih tinggi daripada persoalan Aroma hukumnya ya. sendiri. Itu Oke. yang harus kita catat dengan baik. Kang Dadang. Ya. Kita Kita break istirahat sejenak. dulu, ya. Baiklah. Pemirsa, polemik akan kembali setelah yang saat ini. Sidang diskurs.